damai. Semua ingin hidup enak, enjoy. Tapi kok dengan kondisi sekarang ini, dunia ini udah nggak keru-keruan, apalagi United Nations memihak kepada teroris, kan repot. Ya udah nggak bener gitu loh. Dia nggak pernah datang ke Israel, itu si Guterres gue lihat, dia nggak pernah lihat itu bagaimana pembantaian 1.200 Yahudi. Apa pernah dia gue lihat di berita si Guterres itu datang ke Israel? Di mana itu di Gaza Strip untuk lihat korban-korban. Nggak pernah gue lihat. Malah dia mencuarakan suara-suara Hamas. Dari New Hampshire. Terima kasih Pak. Jangan akan menipu seluruh dunia Guterres ini. Entah nanti matinya kayak apa itu orang ya. Dusta yang sangat kecil kan. Tentang kejadian di Israel sama di Lawas ini. Paul Dere nih, intip-intip nih, Pak Paul Dere. Ayo, dapat giliran pertama bicara. Thank you, Ya, Pak Paul. Saya beberapa hari ini ya. Halo teman-teman semua yang baik hati, yang manis-manis. Apa kabar semuanya? Jadi begini Pak Paul. Saya beberapa hari ini Pak, saya lagi memikirkan kita sekarang memang corong kita terus jalan ini. Ya Pak Pastor Paul tetap jalan. Cuman kita nanti mungkin ya, ini hanya usul. Kalau bisa di doa pagi itu Pak, kita minta Tuhan tuh memberikan roh keberanian Pak kepada anak-anak Tuhan. Jadi maksudnya karena ini kita ini tuh sudah dimasukin di kayak di kurungan ayam Pak. Ngerti kan Pak maksudnya? Orang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha itu sudah masukkan kurungan ayam Pak. Kalau perlu dia sama dia diadu di dalam tuh. Tapi kita sekarang saya berpikir ya apa ininya Pak, kita berdoa, semua kita berdoa untuk Indonesia dan roh keberanian orang-orang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha itu Pak. Karena ini kalau lewat tahun 24 ini Pak, agak riskan untuk umat-umat beragama yang lain. Artinya maksudnya ya itu yang saya bilang tadi Pak. Dan juga Indonesia itu benar-benar yang Pak Paul bilang memang masa gelap. Tapi ya kita sebagai orang percaya ya haruslah kita bergumul berdoa ya kan Pak. Karena Tuhan juga seperti ya para leluhur dulu kan begitu. Kalau mereka dalam kesesakan mereka memohon, meminta kepada Tuhan. Bahkan ada yang mencabik-cabik jubahnya karena dia itu begitu menderita, begitu depresi. Tapi Tuhan kan mengabulkan Pak. Jadi itu aja sih usul saya. Kita samping ini kita corong tetap jalan, membuka pikiran-pikiran orang-orang di seberang situ, di seberang Sungai Nil itu. Maksudnya ya saudara kita itu supaya mereka memang udah sulit. Kalau saya lihat dari kitabnya itu memang sangat-sangat udah SDM-nya. Aduh, saya bukannya ini ya, maaf ya saudara-saudari Muslim ya. Saya hanya bilang bahwa untuk metode pengajaran kayak gitu sekarang udah nggak cocok. Karena orang di dunia ini sudah ingin hidup damai, tidak mau lagi rese. Kepentingan justru itu ini juga kita jadi bingung ya, karena mungkin United Nations ini juga ada andil bangsa-bangsa ini jadi nggak keru-karuan. Karena saya lihat itu Antonio Guterres itu, aduh itu orang itu nggak layak dia memimpin presiden dunia ini. Dia tuh bahaya orang-orang seperti mana bukti sekarang dia kerja kayak apa, nggak ada perdamaian kan. Kalau orang di dunia ingin berdamai, semua ingin hidup enak, enjoy. Tapi kok dengan kondisi sekarang ini dunia ini udah nggak keru-keruan, apalagi United Nations memihak kepada teroris, kan repot. Ya udah nggak bener gitu loh. Dia nggak pernah datang ke Israel, itu si Guterres gue lihat dia nggak pernah lihat itu bagaimana pembantaian 1.200 Yahudi.
Apa pernah dia gue lihat di berita si Guterres itu datang ke Israel, di mana itu di Gaza Strip untuk lihat korban-korban? Gak pernah gue lihat. Malah dia mencuarakan suara-suara Hamas. Itu kan berarti nggak benar, orang ini kotor nih. Najis lah istilahnya. Kalau di bahasa itu Pak Pol, roh najisnya itu sangat-sangat Ya, tinggi. roh Jadi dusta itu. ya roh dusta juga. Jadi itu Ya, roh dia najis, dunia roh akan. dusta itu roh najis itu, Pak. Ya Pak, itu aja lah. Sekian dulu berita dari saya Roh dari dusta New itu roh Hampshire. najis Terima itu. kasih Pak. Jangan akan menipu seluruh dunia, Guterres ini. Entah nanti matinya kayak apa itu orang ya. Roh dusta, yang sangat kecil kan. Tentang kejadian di Israel sama di Lawas ini. Bu Ellen, silakan Bu Ellen. Iya, shalom, Pastor. Shalom. Mungkin itu orang yang di Gresik itu, yang lagi beribadah, mungkin dia nggak tahu kalau perbuatan ibu-ibu yang gendut itu adalah melanggar undang-undang. Karena masuk ke tempat orang yang sedang beribadah dan meminta menghentikan. Dan mungkin juga dia tidak melihat yang kasus di Cisauk ini, Pastor ya. Kasus yang di Cisauk ini kan tidak mau berdamai, gitu loh. Jadi cuman beda selang beberapa hari aja, gitu loh. Kenapa dia nggak lihat tuh bahwa yang di Cisauk ini tidak mau berdamai? Dan saya lihat Pastor ya, itu yang orang petir itu ternyata dia seorang pengacara ya, Pastor ya. Yang orang petir ini adalah seorang pengacara dan dia memperkirakan itu si Diding ini adalah 15 tahun. Harus dihukum biar ada efek jerak. Dia bilang sendiri begitu. Gitu. Bahkan Abu Janda sendiri dia sudah melaporkan ke Paus dengan bahasa Itali bahwa tidak ada keadilan di Indonesia ini, seharusnya pemerintah turun tangan membela karena ini rakyatnya juga gitu. Tapi karena pemerintah diam, tidak ada membela yang minoritas ini, jadi dia langsung lapor ke uskup. Jadi mohon ditindaklanjuti. Ya mungkin itu yang tadi, yang semalam Pak siapa itu ada bicara bahwa kalau siapa uskup di Vatikan itu tahu bahwa ada umat Katolik teraniaya, itu mungkin bisa dipanggil Jokowinya. Begitu loh, Pastor. Itu aja sementara dari saya, Pastor. Terima kasih. The student langsung, the student. Ya, malam Pak Paul. Malam. Jelas ya suaranya. Merdu. Merdu. Gini Pak, iya saya mau tanyakan beberapa hal gitu. Yang pertama, saya bukan menyalahkan Pak Paul ya, karena saya bagian dari Pak Paul. Kayak gini, dalam pandangan saya positioning kita, positioning Pak Paul, pertama kali muncul kan apologet. Terus ya apologet yang seperti apa? Ya dikenal secara umum di kekristenan Indonesia dibilang bidat. Kenapa bidat? Ya karena bukan Tritunggal, bukan oneness gitu kan. Jadi maksudnya orang lebih mengenal kita itu ya tema-tema ya kita tidak kenal ya namanya ya itulah Tritunggal apa kan, kita tidak di situ. Terus tentang perpuluhan, jadi maksudnya kita lebih dikenal soal itu Pak. Jadi mungkin kalau soal hukum kayak Pak Paul bilang ya kita harus keras, kita harus apa. Mungkin karena awalnya kita dikenal sebagai apologet, jadi orang tidak tahu di sisi kurang mengenal kalau ya kita juga punya yang lain gitu. Kita bisa bergerak dalam hal ya hukum, ya seperti itu Pak Paul. Mungkin ini brand awareness kita yang berbeda yang mungkin kurang dilihat orang gitu, karena slogannya Nabi 26 gitu kan. Maksudnya itu kan lebih identik ke apologetika menurut saya gitu Pak. Jadi ya mungkin sekarang sosialisasi kita mungkin perlu agak sedikit beda gitu ya. Saya dalam pergaulan pun saya mungkin akan bicara bukan soal soal perpuluhan atau apa, tapi lebih ke soal seperti ini gitu, isu sensitif, isu yang memang yang jadi hak kita gitu kan, yang konstitusional gitu, seperti yang dibahas gitu. Kayak gitu Pak Paul. Gimana ya? Ya itu pandangan saya Pak. Ya untuk
pembukaan gitu. Terima kasih. Iya. Mungkin ada yang mau lanjut lagi? Dari saya Pak Bos, Iya Pak Andi. pertanyaannya ini, kenapa ini ditulis pakai tangan? Kalau menurut saya, kalau nunggu diketik di komputer segala macam itu makan waktu, takutnya orang-orang Kristen ini berubah pikiran. Jadi waktu dipaksa untuk damai, saat itu mereka mau langsung ditulis tangan. Nah, ini kan dokumen formal, dokumen 10.000 materai, berarti udah formal. Kenapa nggak diketik? Kenapa mesti tulis tangan? Nah, itu pertanyaannya. Kalau menurut saya sih, ini si Kristen-Kristen takut semua yang di Gresik ini dipaksa untuk tanda tangan waktu itu juga. Dengan pakai ini, cara tulis tangan. Mana ada sih dokumen asli, dokumen apa apa namanya ini, dokumen pakai tulisan tangan begini. Ini kan nggak formal. Itu kalau menurut saya sih. Takut orang-orang ini tukar pikiran, jadi waktu saat itu juga ini semua suruh tanda tangan. Itu sih kalau saya bilang. Benar nggak Pak Po?